Dan saat ini sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, kriminolog Universitas Gadjah Mada Suprapto melalui sambungan virtual yang khusus akan membahas misteri penyebab kematian diplomat muda Kemlu. Selamat malam Pak Prapto. Selamat malam. Ya, ada beberapa fakta baru yang sepertinya bisa juga kita ulas dan saya lebih rinci lagi akan kita bagi dua. Ada beberapa penemuan seperti CCTV yang merekam Arya Daru Pangyunan, diplomat Kemlu di rooftop Kemlu. Nah, kalau dari pengamatan Anda atau analisis Anda, apa arti penting keberadaan Arya di rooftop Kemlu beberapa jam sebelum kematiannya dari terutama dari sudut pandang investigasi, Pak Prapto? Iya, jadi dengan adanya bukti atau barang bukti bahwa Daru ini ataupun diplomat ini naik ke rooftop, saya kira ini bisa menjadi bahan pendalaman bagi pihak kepolisian. Yang pertama adalah tadi kita mendengar ada dua tas, yang satu tas plastik, yang satu tas gendong. Itu tas plastik yang dia bawa itu isinya apa gitu ya? Apakah memang hanya pakaian yang dia hasil belanja atau ada handphone atau andai kata pakaian itu apakah itu pakaian laki-laki? Itu artinya saja untuk bekal dia ketika akan pergi ke luar negeri, atau pakaian perempuan gitu ya. Dan kalau itu perempuan, itu apakah ukurannya sama dengan istrinya sehingga untuk istrinya atau apalah itu bisa didalami. Dan yang kedua juga mudah-mudahan bisa didalami gitu, motif atau tujuannya ke sana itu apakah memang untuk mengamankan dua isi dari tas itu atau ada tujuan lain sehingga perlu dilacak, misalnya dia berkomunikasi dengan siapa atau sempat ketemu dengan siapa. Demikian. Dalam konteks menjawab pertanyaan publik juga terkait teka-teki penyebab kematian ini, Pak Prapto, perlu atau tidak polisi saat ini juga ikut mengungkap apa sebenarnya yang berada di dalam tas yang dibawa Arya pada saat ada di rooftop Kemlu itu? Ya, kalau terkait dengan ini ya, karena ini kan prosesnya memang masih di dalam pendalaman, saya kira itu masih menjadi kewenangan pihak kepolisian untuk tidak membuka dulu gitu ya, karena ini akan sangat mungkin akan membuat pelakunya lalu melakukan antisipasi untuk bisa menghilangkan jejak. Jadi kalau menurut saya masyarakat harap bersabarlah. Saya yakin pihak kepolisian akan serius gitu. Oke, satu lagi ada benda ataupun barang milik Arya Daru ini yang belum ditemukan oleh polisi. Ini telepon genggam, Pak Prapto. Nah, keberadaan telepon genggam ini dalam konteks kejadian kriminal ataupun peristiwa-peristiwa tewasnya seseorang begitu sangat penting artinya. Kalau polisi bisa menemukan itu, apakah ini bisa langsung menjawab penyebab kematian Arya atau tidak kira-kira? Ya, itu tergantung dari kondisi handphone yang ditemukan itu ya. Apakah masih masih bisa kita buka itu isinya atau betul-betul sudah dimusnahkan oleh yang membawa gitu. Itu artinya bahwa memang ini ada pihak lain yang berusaha untuk mengambil handphone itu, dan itu memang akan sangat membantu gitu karena dia telah berinteraksi dengan siapa, berkomunikasi dengan siapa, isinya seperti apa, dan juga jejak digital ini bukan hanya dengan siapa tetapi juga tata waktu ataupun kronologi itu akan sangat membantu ya. Jadi mudah-mudahan saja belum terhapus semua, karena kalau sebetulnya dari pihak kepolisian punya kewenangan untuk memunculkan kembali, tetapi kita lihat itu apakah dihapus permanen atau masih bisa dimunculkan. Ini juga rekaman CCTV ini tidak hanya menunjukkan aktivitas Arya berada di rooftop gedung Kemlu, tapi ada juga beberapa rekaman CCTV perjalanan dia dari rooftop Kemlu lalu juga menuju ke tempat indekos. Nah, dari beberapa rekaman CCTV itu kalau diungkapkan oleh kepolisian ada 20 kira-kira tadi. Bagaimana Anda juga membaca gerakan atau pola lokasi terakhir korban sebelum kematian untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang sempat Anda singgung juga tadi, Pak Prapto? Iya, jadi yang pertama itu ya, bahwa dengan adanya handphone yang hilang itu saya kira juga berarti ada pihak lain yang ada yang terkait dengan peristiwa ini. Kemudian yang kedua juga CCTV gitu. CCTV-nya apakah
full gitu ya dalam kurun waktu itu, ataukah ada yang terpotong, sehingga kalau ada yang terputus, ada saat-saat mati misalnya, itu akan ada jelas bahwa itu akan ada bisa ditelusuri bahwa ada keterlibatan pihak lain. Hmm. Nah, ini kan sebenarnya serangkaian fakta baru ini juga sudah cukup banyak terkuak satu persatu begitu, dibuka juga oleh pihak kepolisian. Tapi belum juga ada kebenaran terkait dengan penyebab kematian Arya Daru ini. Apa sebenarnya yang masih digali polisi? Kira-kira apa kesulitan yang mereka hadapi sehingga sampai saat ini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian, Pak Prapto? Ya, yang masih perlu didalami oleh pihak kepolisian adalah hasil dari lab forensik itu, apakah sesuai gitu ya, selaras dengan apa yang ditemukan dari barang bukti yang ada gitu, karena ini juga sangat penting, termasuk juga sampah, misalnya isi dari tas yang dibuang ke Ya, sampah itu juga perlu dilihat apakah itu sisa makanan, dan sisa makanannya itu ada zat kimia yang membuat dia tidak sadarkan diri atau pingsan gitu ya, atau apa. Dan juga sekali lagi bahwa di dalam tubuh korban itu misalnya apakah memang juga ada, karena sangat mungkin dari kondisi korban yang meninggal dalam posisi yang bagus itu menunjukkan bahwa itu tidak ada perlawanan, dan kalau tidak ada perlawanan sangat mungkin ada proses pembiusan atau hmm, upaya-upaya meniadakan kesadaran ya. korban. Itu artinya terakhir Pak Prapto, itu artinya polisi tidak buru-buru sekarang mengungkap apa namanya penyebab kematian, supaya juga memang jika memang kematian Arya Daru ini disebabkan oleh pihak lain, yang bertanggung jawab ini tidak melarikan diri terlebih dahulu begitu ya? Kira-kira seperti itu. Jadi namanya aja kan juga sebelum penyidikan kan, penyelidikan itu memang harus dilakukan dengan rahasia lah gitu Ya, ya, tidak oke, dibukakan ke muka oke. umum gitu. Oke, ya kita nantikan, sepertinya polisi juga masih mengumpulkan lagi beberapa bukti yang bisa menguatkan penyebab kematian, dan publik juga tadi Anda mengatakan ya cukup bersabar dulu dengan penyidikan karena memang agak sulit untuk menyimpulkan khusus untuk kasus kematian diplomat muda Kemlu ini. Baik, terima kasih Pak Prapto sudah memberikan analisanya di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu Pak, Terima selamat malam, sampai jumpa. kasih.